muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu pertama kita ngaji tauhid dalam rangka meningkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam bahasa hadis dinyatakan bahwa iman ini adalah sesuatu yang fluktuatif. Di bahasa kerennya itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Rasulullah SAW bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaruilah senantiasa keimananmu. Karena memang iman ini kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang sregep, kadang teko malesi. Kadang ada perasaan futur, ada perasaan aras-arasan. Sehingga Rasulullah menyatakan, jadidu, perbaruilah senantiasa, caslah terus keimananmu itu supaya baterainya tidak drop. Ketika Rasulullah SAW dawuh seperti ini, sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Kata sebuti kanjeng Nabi, cara kami untuk melakukan cas terhadap keimanan itu. Rasulullah SAW kemudian menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya tauhid. Maka ngaji tauhid ini termasuk bagian dari agenda kajian rutin kita. Kita sudah pernah menghatamkan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Kemudian pada Sabtu yang lalu, bulan yang lalu, kita membahas tentang al-wala wal bara. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu di antara karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lain, yang ini merupakan kitab kecil, dan juga insya Allah termasuk paket yang dihadiahkan oleh pemerintah Saudi untuk jamaah haji, dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Judulnya kitab ini adalah Al-Qawaidul Arba', yang artinya adalah 4 kaidah
di dalam memahami kesyirikan. Kenapa kita harus paham syirik? Ya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu. Karena syirik ini adalah lawannya tauhid. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan beberapa kaidah yang di dalam kitab ini ada 4. Maka diberilah judul kitab ini Al-Qawaid. Al-Qawaid itu kaidah-kaidah, jamak dari Al-Qaidah itu Al-Qawaid. Yang secara bahasa kaidah ini artinya adalah satu tempat sandaran yang kokoh, yang sehingga memungkinkan sesuatu yang berada di atasnya ini kuat. Itulah tauhid. Ketika kita bersandar kepada Allah, zat yang serba maha, maka kekuatan yang luar biasa akan kita dapatkan. Sebaliknya, orang-orang yang bersandar, orang-orang yang bergantung kepada yang selain Allah itu lemah. Walaupun yang dia sandari itu katakanlah orang yang kaya raya, sampai ada istilah itu sendiri kayu jati. Makanya motornya sendiri kayu jati. Tapi tetap lemah. Barang siapa yang bersandar atau jagakno kepada yang selain Allah itu lemah. Surat Al-Ankabut ayat 40 nanti tolong panjenengan cek bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya. Gambaran dan perumpamaan, tamsil dan ibarat orang-orang yang menggunakan pelindung yang selain Allah. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya. Al-Ankabut surat ke berapa? Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 41 insyaallah. 41. Nggih, 41. Gambaran dan perumpamaan, tamsil dan ibarat orang-orang yang menggunakan pelindung yang selain Allah, menjadikan yang selain Allah sebagai gantungannya, maka kamasalil ankabut ittakhadhat baitan. Itu seperti kolomonggo, laba-laba. Laba-laba itu iki lho boleh gak patek jek-jek ning ngene. Mosok tambah tuwek rek. Munyer kayak man. Laba-laba itu adalah satu binatang yang bisa membuat rumahnya sendiri. Tetapi rumah yang paling rapuh itu ya rumahnya laba-laba, rapuh. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu ya rumahnya laba-laba, itu sebul tok rusak. Laukan ya'lamun, andai kata mereka itu mengetahui, maka orang yang beriman dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada yang selain Allah. Allahus Somad, Engkaulah tempat aku bersandar ya Allah. Ya Rabb. Inilah yang namanya iman. Kadang-kadang sekarang dari kenalan bupati, ngono wis rada nglakune rada ndangak. Degengane bupati, presiden. Beriman tidak seperti itu. Allahus Somad, Engkaulah tempat aku bergantung ya Allah. Nah, maka kaidah-kaidah ini perlu kita pahami supaya kuat. Keimanan kita itu kuat. Kita baca mukadimahnya. Niki masih boten mantun sakniki insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jenengan juga bisa download kitabnya baik dari browser atau dari aplikasi Play Store bisa. 4 kaidah
atau dalam bahasa Arabnya Qawaidul Arba. Kita mulai muqaddimah kitab. As'alullahal karim Rabbul arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul arsyil azim, Tuhan Arsy yang Maha Agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini pengarang kitab mendoakan siapapun saja yang membaca kitab ini dengan doa yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan penjagaan dari Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mencelakainya. Karena ketika orang itu sudah betul-betul di dalam penjagaan Allah, di dalam Al-Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat nomor 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu, dzalika, yang demikian itu bi anna Allaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah merupakan maulal ladzina amanu, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahu, sedangkan orang-orang kafir itu tidak ada yang memberi perlindungan kepada mereka. Sehingga dengan keyakinan ini akan menjadikan kita orang yang beriman itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, yang tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah surat kedua ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah itu kalau sudah memberi perlindungan kepada orang yang beriman, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, minadh dhulumatil kufri ila nuril iman, dari kegelapan kufur menuju cahaya iman. Itu penafsirannya begitu. Minadh dhulumatil bid'ati ila nuri sunnah, dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Pokoknya dituntun untuk sing elek menuju yang baik. Kesimpulannya, kalau orang itu sudah dituntun oleh Allah Ta'ala, mesti akan dikeluarkan dari sesuatu yang jelek menuju kepada kebaikan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka mereka itu pelindung-pelindungnya adalah taghut. Taghut itu siapa? Segala sesuatu yang selain Allah. Ini lemah. Yang mereka itu, taghut-taghut itu yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir itu, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang itu kalau sudah mati dalam keadaan kafir, ashabun nar, langsung dikai KTP kartu keluarganya bisa, ashabun nar, jadi penduduk abadi neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kekal itu ya tidak ada batasnya. Nauzubillah min dzalik.
Nah, makanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman ini nikmat yang luar biasa. Karena orang-orang kalau sudah mereka itu ingkar kepada Allah Ta'ala, kafir kepada Allah Ta'ala, kemudian dia mati dalam kekafiran, ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ini di mukadimah kitabnya, pengarang kitab mendoakan supaya kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, yang berwali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina makun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dimanapun saja Anda berada. Ini doa yang luar biasa nih. Makanya Rasulullah itu memberikan tuntunan, kalau dua orang muslim saling bertemu, maka faedah yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling awal mengucapkan salam. Salam itu kan doa. Jadi jangan dikira salam itu tidak mengandung muatan yang luar biasa. Maka satu di antara hakul muslim alal muslim itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi, kata Rasulullah. Kalau engkau saling bertemu dengan saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyatakan wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan salam oleh saudaramu, jawablah salam itu minimal dengan jawaban yang sama. Coba kita perhatikan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertai Anda semua. Apa enggak luar biasa? Maka tidak bisa, Pak. Salam ini diganti selamat pagi, selamat sore, itu tidak bisa. Apalagi digandeng-gandeng salam yang lainnya itu. Bersama morat marit karuan. Salam sejahtera, sejahtera dalam salam. Wes bulat kita, Pak. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dari Allah semoga selalu terlimpah atas Anda wahai saudaraku. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah selalu menyertai Anda. Wabarakatuh, dan keberkahan selalu bersama Anda. Hebat, luar biasa. Tidak bisa diganti salam satu jiwa. Apalagi salam nopo, tidak bisa. Ini sudah salam yang luar biasa. Salam sehat, salam tahes, cukup ini sudah. Makanya di dalam kitab ini satu di antara harapan pengarang kitab adalah supaya kita didoakan untuk mendapatkan keberkahan. Apa sih al-barokah? Al-barokah itu ziyadatul khair wa subutu. Ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu tetap ada dalam diri kita. Itu namanya al-barokah. Atau ada yang mengartikan al-barokah ay al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, yang melimpah. Jadi keberkahan itu bukan dilihat dari nominal, tetapi dari bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Maka hidup yang diberkahi, hidup itu akan bermanfaat. Setiap langkahnya selalu bernilai ibadah. Setiap langkahnya selalu membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan. Ini yang dinamakan keberkahan. Sehingga di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini doanya Nabi Isa ini. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia Allah Ta'ala telah menjadikan aku hambanya yang diberkahi dimanapun saja aku berada. Jadi keberadaannya itu membawa manfaat. Wa awsani bis sholati was zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada aku untuk
mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Madum tuhaya, sepanjang hayatku, sepanjang hidupku. Ini keberkahan. Ini masih mukadimah. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya sakara wa idza butuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula'i salasu ulwanun as-sa'adah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala, doanya pengarang kitab, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mimman idza u'tiya syakara. Orang-orang yang ketika mendapatkan kenikmatan itu selalu bersyukur. Karena kalau kita renungkan secara mendalam, Pak, memang tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Kita bisa hadir di sini ini kumpulan berbagai macam nikmat nopo mawon yang kalau dinilai nominal nggak bisa, nggak usah berat-berat. Sikile dikei asam urat lan gak kira kok kene. Mungkin apa tuh? Jadi ternyata nikmat Allah itu Ta'ala memang la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung jumlah. Bagaikan butiran pasir di lautan yang luas yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada itu. Maka mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Wa idza tuliya sabara. Dan ketika kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang sabar. Wa idza atnaba istaghfar. Dan ketika kita tersilap untuk melakukan kesalahan dan dosa, kita segera beristighfar kepada Allah. 3 yang diminta. Lek diparingi nikmat syukur, lek diparingi ujian sabar, lek ketrojot dosa, baik sengaja ataupun tidak, sadar. Syukur, sabar, sadar. Yang sadarnya itu dalam bentuk taubat. Fa inna haula'i, karena sesungguhnya 3 hal inilah yang merupakan unwanus sa'adah, yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Nah, jangan apa mana lek mboten. Mek turut saja. Oleh nikmat syukur, diuji sabar, dosa istighfar. Wis saten tok malah tenan napa. Yang bahaya yang tidak tersadar oleh nikmat sombong. Nikmat napa mawon dikai kesombongan di hadapan manusia. Wah, itu aku marah itu. Oh iya apa sih? Tak kayak malah mau kayak kesombongan, tak cabut mana salah satu. Kemarin saya ceritakan di Kultum Sobo itu, koron itu kan begitu. Begitu diberi karunia rezeki yang luar biasa, sampai kekayaannya itu mencengangkan, orang-orang pada kagum. Koron hebat tenan. Saben-saben ono misalnya di pasar Panjen saben-saben ono bedak, tak iso koron. Tak iso koron, tuku emas koron, tuku pakaian koron. Sampai orang kagum-kagum kemudian bertanya, "Annalaka hadaya koron?" Bagaimana caramu kok bisa seperti itu, wahai koron? Kekayaanmu luar biasa. Dengan congkaknya dia menjawab, "Hartaku adalah usahaku." Aku yang jadi putar nyambut kayu, awakmu nggak bisa nyuntuh aku. Akhirnya apa yang terjadi? Korun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam perut bumi. Sombong karena pangkat dan jabatan. Oh, Fir'aun. Satu Mesir orang takut liwat tok wis moro kabeh mandeg saya ngedine ndek Fir'aun. Sampailah dia pada puncak kesombongannya, "Ana rabbukumul a'la." Tiba ya aku Tuhan ibu. Orang ajar. Akhirnya surat Yunus menceritakan Fir'aun itu matinya tragis. Kedelep nyawa sudah sampai di sini, baru dia bertobat. Tertutup sudah. Nah,
Maka 3 kunci kebahagiaan. Sakaro pakai shin ya, pakai shin. Sebab lek boten pakai shin, ya status ini ya. Lek gak pakai shin, sakaro itu artinya mabuk. Ini bahaya lek macane keliru. Oh, ida utiya apabila diberikan karunia sakaro, dia mabuk. Nanti nyetri. Jadi lek sakaro bersyukur pakai shin. Kalau sakaro itu ya ubah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Itu yang dimaksud di sini adalah selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan bersabar. Karena orang kalau tidak bersyukur, tidak bersabar, ini Allah itu marah, Pak. Ancaman Allah itu luar biasa. Dalam hadis qudsi itu menyatakan man lam yashkur ala na'mai. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmat yang sudah aku berikan kepada dia, wis tak kei kurang ae. Karena kadang-kadang kita itu memandang rezeki itu duit tok, tapi dikai sehat itu sing ngeluh mawon. Aduh sembarang larang kabeh. Man lam yaskur ala na'mahi, kata siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada dia, walam yasbir ala balai, tidak mau sabar terhadap ujian yang aku timpakan kepada dia, walam yarda biqadai, gak mau terima terhadap keputusan yang aku berikan kepada dia. Apa ancaman Allah? Apa kemurkaan Allah kepada dia? Fal yahruj min tahti samai, nyingkir ya wis kok sore langit. Diusir di sore langit pindah turun sore nopo. Dan itu hadis qudsi. Fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan lain selain aku. Isani benar setengah jam kesel. Kita lanjutkan mukadimahnya. I'lam, ketahuilah, arsyadaka Allahu li ta'atihi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membimbingmu untuk mentaatinya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa hadir di sini. Kok iso merasakan nikmati sholat berjamaah, kok iso merasakan nikmati majelis ilmu. Ini termasuk hadiah dari Allah yang tidak semua orang diberi. Ada yang merasakan kebahagiaan dengan nge-mall. Niki malam minggu istilahnya. Malam minggu kok ke masjid, apaan lu? Bukan saya ya. Kok kita diberikan hati yang senang untuk berada di dalam ketaatan, itu karunia yang luar biasa. Ya, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa sesungguhnya Hanifiyah, Al-Hanif, Al-Mailu ilal haq, kecondongan kepada kebenaran seperti ini, senang kepada kebenaran seperti ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Sebagaimana dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, tetapi hatinya sama sekali tidak tertarik. Karena Nabi Ibrahim itu hanif. Oleh Allah Ta'ala dinyatakan Ibrahim hanifah. Ibrahim itu hambaku sing manut, sing selalu condong kepada kebenaran. Yang ini otomatis menolak kekafiran, menolak kemungkaran. Maka tidak heran kalau kemudian Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Millah, bapak agama, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim itu Ishak dan Yakub. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub ini di dalam Al-Quran disebut Israel. Maka anak cucu Yakub ini disebut Bani Israel. Kemudian dari golongan inilah Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Tetapi ditutup nubuah kenabian itu dari garis Ismail alaihissalam dengan diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dua-duanya ini anak turunannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, orang yang hanif. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa may yarghabu, siapa yang tidak senang, siapa yang menolak milahnya Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang aniaya, menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena walaqad istafainahu fid dunya, aku telah pilih Ibrahim itu sebagai pemimpin di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan nanti di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang salih. Nabi Ibrahim itu pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, yang memimpin umat untuk bertauhid kepada Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim manutun aslim, aslim, manutun Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut. Ibrahim manutun nang aku. Nggih Gusti, kula manut. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ini memberikan wasiat kepada anak keturunannya, ya baniya, wahai anakku, inna Allaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memilihkan untukmu agama. Maka tidak usah kamu memilih-milih yang lain. Apa itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu agama Islam. Surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apa kamu tidak memperhatikan? Apa kamu tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam itu hadar, mendapati tanda-tanda kematiannya, itu beliau kumpulkan putra-putrinya, kemudian itqala libanihi, kemudian beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di, le nduk anak-anak kabeh, saya takon ya bapak ya, lek bapak wis gak ono besok, awakmu nyembah apa le nduk? Nabi Yakub boten bingung perkara penggawean. Le, penggaweanmu apa le? Wis mapan apa urung le? Le, tak bagi tak lain boten. Mata buduna min ba'di. Le bapak wis gak ono, terus awakmu ya apa le agamamu le? Itu yang dikhawatirkan. Dan ini mesti yang dikhawatirkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana agama anak-anak kita ini? Mata buduna min ba'di.
Kompak serempak anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Pun khawatir, Bang, saya akan menyembah apa yang jenengan sembah, apa yang telah nenek moyang kita sembah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Ilahul wahid, Tuhan yang satu. Maka Nabi Yakub tenang meninggalkan dunia. Ini akidah, ini tauhid. Maka Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran, jadi memang kitab ini selalu menampilkan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar. Di dalam surat An-Nahl ayat 16, surat ke-16 An-Nahl itu ayatnya 120 sampai 123 masih membahas tentang bapak agama, tentang bapak tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, ummatan qanitan, yang dapat dijadikan teladan. Lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Karena dia adalah orang yang patuh kepada Allah Ta'ala, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang yang syirik. Walam yakun minal musyrikin, sedikit pun tidak pernah syirik. Walaupun bapaknya itu produsen berhala, masyarakatnya penyembah berhala, sekalipun saja Nabi Ibrahim tidak pernah tertarik. Apa tidak hebat itu? Mulai kecil sudah dipelihara oleh Allah, tidak sedikit pun terkontaminasi lingkungan. Ini kan angel nih. Karena biasanya dalam ilmu psikologi perkembangan anak itu biasanya anak ini akan mempunyai sifat dan tumbuh sesuai dengan lingkungan yang ia tinggali. Tapi Nabi Ibrahim tidak terkontaminasi. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Maka diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai ummatan qanitan, sebagai imam yang dijadikan teladan. Syakiran lian ummih, dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Ini satu di antara sebabnya Nabi Ibrahim itu termasuk hamba Allah yang mulia, karena syakiran lian ummih, dia selalu bersyukur. Ijtabahu wa hadahu ila syiratim mustaqim, maka Allah telah memilihnya dan menunjuki Ibrahim ini untuk selalu berada di atas syiratal mustaqim, jalan kebenaran. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin benar, tidak ada lain, ya berjalan di atas syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim kita di dunia ini apa? Ya Al-Quran, hadis, itu syiratal mustaqim. Jangan mengandalkan pemikiran-pemikiran kita. Itu syiratal mustaqim. Itu akan itu di sana. Walaupun apa sesuatu. Mungkin saya jawab ya. Kadang nih 2 menit cukup untuk saya minum. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan kitab ini sampai beberapa pertemuan. Okay. Jadi judulnya 4 kaidah memahami syirik. Nanti jangan bisa download kitab ini. Ini untuk
Itu tadi menguatkan keimanan kita supaya kita tidak terseret oleh arus kesyirikan. Karena sekarang luar biasa, Pak. Jangan kalau baca berita terjadi kesyirikan yang terang-terangan. Malah yang memberantas kesyirikan itu malah diurus. Sedangkan yang nyata-nyata syirik dilegalkan. Kemarin ada acara di Balai Kota Malang itu. Apa acaranya? Luar biasa itu. Festival 1000 dupa dan 1000 sesajen. Itu apa tidak mengundang murka Allah? Sing nyepak sesajen diviralkan. Kalau kok maleling Nabi Ibrahim. Jadi patungnya Namrud itu dipeduli kabeh. Kok zaman saat ini kan Nabi Ibrahim itu viral. Tapi tidak wedi. Inilah zaman sekarang. Maka ngaji tauhid ini penting. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang berkah, dan akhirnya kita menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan termasuk anak-anak kita generasi yang akan datang diselamatkan akidahnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah sepenuhnya adalah kelemahan saya pribadi, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasruminahu wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna